Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ana ila yaumil qiyamah. Wa ba'da, satu pertanyaan dari seorang ibu yang mengalami satu kondisi yang tidak bisa dihindari. Apa itu haid? Dan mungkin sejenisnya adalah nifas. Pertanyaannya kurang lebih sebagaimana berikut. Ada seorang wanita yang sedang menjalani masa haid. Kapan? Sebut saja mulai tanggal 27 bulan Sya'ban. 27, 28, 29, 30. Lalu kemudian di tanggal 1 bulan suci Ramadan dia masih haid. Tanggal 2 bulan suci Ramadan juga masih haid. Tanggal 3 bulan suci Ramadan beliau ini malam tidak ada niat, malam bahkan tidak sahur meskipun menyediakan makan sahur untuk keluarganya. Pagi hari dia biasa saja sarapan, mungkin ngopi-ngopi, ternyata jam 11 tuntas, bersih. Lalu apa yang harus dilakukannya? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, menarik karena ini adalah problematika kaum wanita muslimah salihah. Semoga Allah memampukan wanita-wanita mulia di rumah kita untuk menjalaninya dengan baik dan sempurna dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jawabannya adalah yang dilakukan oleh kaum wanita yang sedang haid lalu di siang hari dia tuntas dan bersih adalah imsak. Apa itu imsak? Mulai saat itu dia memposisikan diri seperti orang yang sedang menjalankan ibadah saum. Makan, stop. Minum, stop. Dan termasuk berkata bohong, berkata bersaksi palsu, namimah, mengadu domba, termasuk ghibah, memfitnah dan sebagainya, stop. Itu namanya imsak. Dan ini hukumnya sunnah. Sampai kapan? Sampai kumandang azan maghrib didengarnya. Baru kemudian dia beriftar sama seperti orang yang saum. Sekali lagi, imsak berarti mulai jam 8 sampai maghrib sunnah baginya. Karena sunnah tentunya mendapatkan pahala. Nah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini menjadi hal yang istimewa. Kenapa? Karena ini sulit terjadi bagi kaum laki-laki. Mungkin terjadi pada kaum laki-laki, contoh yang sedang mengalami sakit. Malam hari beliau tidak niat, tidak pula sahur, lalu kemudian mengkonsumsi obat kira-kira jam 7, sudah diputuskan tidak saum dan dengan petunjuk dokter tentunya. Tiba-tiba tidur, bangun jam 11 kok enakan, seger banget badannya. Bagaimana? Sama, dia disunahkan untuk imsak. Karena sudah seger badannya. Tidak terasa dahaga, tidak terasa lapar. Maka dia disunahkan untuk imsak. Pun demikian, kasus lain bagi kaum laki-laki atau kaum wanita musafir contoh. Perjalanan contoh dari Balikpapan. Perjalanan darat berangkat jam berapa? Dari Balikpapan itu berangkatnya kira-kira jam 1 malam. Pulang. Akhirnya di tengah perjalanan beliau tidak sahur, juga tidak niat. Bolehkah tidak saum? Ya boleh. Karena dia dalam posisi sebagai musafir, balik pulang ke Bontang. Karena perjalanan santai sampai di Bontang kira-kira jam 7 pagi.
Setelah sholat subuh di perjalanan, sampai di Bontang, sampai di rumah jam 7 pagi. Berarti mulai jam 7, uzur telah hilang, dia disunahkan untuk imsak. Menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apakah disebut saum? Tidak. Sebutannya hanyalah imsak. Dan ini sekali lagi hukumnya sunnah. Kembali lagi pada pertanyaannya. Demikian juga kaum wanita yang haid. Juga sama dengan itu hukumnya bagi kaum wanita yang sedang nifas. Sudah sebulan melahirkan, lalu masuk di bulan suci Ramadan. Malam ini masih keluar, lalu kemudian tidak niat puasa, esok hari sudah sarapan seperti biasa. Ternyata jam 11 tuntas. Kok tidak keluar, kok bersih? Maka sunnah baginya wanita yang nifas ini untuk imsak. Mari kita simak petunjuk dalam syariatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza yuqalu fil haidi wan nufasai. Demikian juga sebagaimana keterangan-keterangan di sebelumnya itu bagi wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas, idza zala udhruhuma, jika telah hilang udhur keduanya, nifasnya sudah tuntas, haidnya sudah tuntas, fayustahabbu, maka disunnahkan lahuma bagi keduanya al-imsaku, menahan diri. Menahan diri, bersikap dan perilaku seperti orang yang saum. Sampai kapan? Sama, berbuka juga seperti orang yang saum, dapat pahala. Lalu bagaimana dengan hari itu paginya dia tidak puasa? Hutang tetap dicatat. 1. Bagi yang nifas tadi, kalau mulai hari Jumat saum, hari Sabtu tadi saum, besok di siang hari, tanggal 1 Jumat tidak saum, Sabtu tidak saum, lalu besok tidak saum, jam 11 kok tuntas, berarti dia disunahkan imsak, hutangnya berarti 3. Hari pertama Jumat, Sabtu, dan besok. Pun demikian bagi wanita yang haid. Haid 3 hari sebelum masuk Ramadan, atau 4 hari sebelum masuk Ramadan. Besok siang jam 11 kok tuntas, malam harinya tidak niat. Karena niat pun percuma, masih haid. Maka dia tetap dikategorikan punya hutang 3 dan seterusnya dihitung. Tapi yang istimewa adalah sunnah imsaknya. Bagi kaum laki-laki tadi yang pulang dari bepergian, bagi kaum laki-laki yang sakit, bagi kaum wanita juga merokok, tidak boleh. Tidak boleh di sini adalah sunnah untuk menahan diri, berperilaku dan bersikap seperti orang yang saum. Hutangnya tetap kudu dibayar dan dihitung, tapi dia imsaknya itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata mustahab pun itu amat sangat disuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian penjelasan pertanyaan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.